Baik, kita akan melanjutkan perkuliahan tadi yang sempat tertunda ya. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang psikologi kepribadian ya. Jadi tadi saya sempat menerangkan, saya sempat bertanya bahwa adakah di antara kita yang merasa bahwa diri kita ini orang yang optimis, pesimis, ataukah kita termasuk orang yang pencemas atau yang lain gitu ya. Jadi apa kepribadian itu ya, dan kenapa ada mata kuliah psikologi kepribadian? Baik, saya akan lanjutkan. Nah, teman-teman, kita akan membahas mengenai psikologi kepribadian terlebih dahulu sebelum kita masuk pada pembahasan kepribadian itu sendiri. Ya, psikologi kepribadian dikenal juga sebagai personologi. Ya, apa itu personologi? Maksudnya personologi adalah suatu studi tentang person ya. Jadi suatu studi yang mengkaji tentang individu, tentang orang, yaitu individu sebagai manusia seutuhnya ya. Jadi dalam psikologi kepribadian kita tidak hanya mempelajari tentang bagaimana manusia berpikir, bagaimana kita menggunakan kognitif, bagaimana proses kognisi kita, tidak. Tapi kita akan mempelajari manusia, the whole human individual ya, manusia secara seutuhnya sebagai satu individu ya. Cara berpikir dia, ya cara merasa dia, bagaimana dia merespon lingkungan. Jadi melibatkan organisasi, semua aspek internal yang berinteraksi dengan aspek eksternal manusia ya. Kemudian ketika tadi saya bertanya, apa sih kepribadian itu? Ya, yang sebenarnya yang masuk ke dalam pikiran kita akan mencari jawaban tadi ya, bahwa pemikiran tentang tipe, sifat atau kategorisasi hal-hal serupa itu. Ya enggak? Optimis, orangnya kok orangnya pesimis atau termasuk orang yang easy going, dia orang yang serius dan sebagainya. Kalian mungkin atau kita mungkin akan membuat judgement atau penilaian. Oh, orang ini suka menyendiri. Orang ini agresif. Yang anak ini tidak ramah, satunya tidak menyenangkan dan banyak lainnya. Ya, sama seperti kita yang membuat judgement, kita yang membuat penilaian terhadap orang lain, pribadi orang lain. Di saat yang bersamaan, ketika menilai kepribadian seseorang, maka orang tersebut pun juga akan membuat penilaian tentang kita. Ya. Kemudian sejatinya bagian utama dari psikologi kepribadian adalah membahas hal yang lebih luas tentang apa artinya menjadi seseorang ya, hal yang lebih luas dari itu ya. Apakah kamu orang yang pesimis, orang yang ramah, jauh lebih luas dari sekedar mengkategorisasikan ya. Jadi tentang eksistensi diri, tentang aku yang beraktualisasi. Ini nanti kalian juga akan belajar di teori humanistik ya, Maslow, Frankl di bagian-bagian akhir. Jadi teman-teman, psikologi kepribadian adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang manusia sebagai keseluruhan entitas individu. Bagaimana aspek dalam diri manusia akan berpengaruh terhadap cara manusia merespon aspek eksternal di luar diri pribadinya, serta bagaimana interaksi semua aspek internal maupun eksternal tersebut akan mempengaruhi cara manusia menjadi manusia, ya, cara manusia berpikir, merasa, dan berperilaku. Bagaimana dia merespon lingkungan eksternal. Baik, kemudian yang berikutnya, sekarang kita mulai masuk pada pengertian kepribadian. Beberapa definisi yang merefleksikan kepribadian diantaranya, yang pertama ya, kepribadian merupakan pola berpikir,
merasa dan berperilaku yang khas ya, yang unik. Sehingga satu orang dengan orang yang lain akan memiliki pola pikir, pola rasa, dan pola bertingkah laku yang berbeda dengan orang yang lain. Ya. Kemudian kepribadian juga bisa dipahami sebagai gaya yang umum digunakan seseorang ketika berinteraksi dengan dunia luar ya, dengan dunia eksternalnya. Kepribadian juga akan berbeda satu sama lain ya, secara kepribadian kita ya, kepribadian individu itu relatif konsisten sepanjang waktu dan tempat. Ini artinya kepribadian merefleksikan cara berpikir, merasa, dan berperilaku yang cenderung konsisten, bukan sementara karena ada tuntutan lingkungan misalnya, atau sebagai respon individu terhadap suatu peristiwa. Ya, tetapi kepribadian ini merefleksikan pola yang konsisten, ya, entah pada situasi A, situasi B, situasi C, atau ketika dia merespon hal-hal yang lain, dia akan cenderung menunjukkan pola pikir, pola rasa, dan pola perilaku yang konsisten, gitu ya. Nah, kemudian kita perlu juga mengetahui beberapa asumsi filosofis terkait pandangan tentang kepribadian. Ya, berdasarkan asumsi filosofis yang pertama ya, freedom versus determinism ya. Ketika kita bicara tentang kepribadian, perdebatan yang muncul adalah apakah manusia kita ya itu punya kendali atas perilaku kita sendiri, dan kita paham kenapa kita melakukan perilaku tertentu ya. Kita paham motif dibalik perilaku kita. Nah, itu adalah pandangan freedom ya. Atau perilaku kita secara kasual itu ditentukan oleh dorongan atau kekuatan yang ada di luar kendali kita ya. Ini adalah pandangan determinisme. Sebagaimana kita tahu, determinisme merupakan pandangan bahwa individu tidak sadar. Artinya individu tidak memiliki kesadaran yang penuh dan kehendak untuk melakukan sesuatu ya. Kita tidak punya kontrol internal. Namun segala perilaku individu menurut pandangan determinisme itu ditentukan oleh lingkungan, oleh stimulus eksternal ya, atau bersifat biologis. Berbagai teori determinisme memandang manusia secara umum tidak punya kehendak bebas ya, tidak punya freedom, tidak punya kebebasan untuk menentukan apa yang akan dilakukannya. Ini adalah asumsi filosofi pertama ya, freedom versus determinism. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah pembahasan utama ya, isu utama di dalam kepribadian ya, yaitu heredity versus environment atau nature versus nurture. Ya, hal yang bersifat bawaan atau yang dipelajari. Ya, yang pertama, kepribadian dianggap sebagian besar ditentukan oleh genetika dan keturunan. Kepribadian ditentukan juga oleh lingkungan dan pengalaman. Atau ada pandangan bahwa kepribadian kita ditentukan dari kombinasi keduanya, yaitu kombinasi dari sifat bawaan, genetika maupun keturunan, dan juga ditentukan oleh lingkungan dan pengalaman. Jadi kombinasi keduanya. Nah, selama ini penelitian-penelitian di ranah kepribadian membuktikan bahwa semua asumsi tersebut memiliki kemungkinan yang benar. Ya, jadi ada bukti bahwa memang kepribadian manusia itu dipengaruhi oleh faktor
genetika, faktor hereditas, ya. Yang berpendapat bahwa kepribadian manusia itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan pun juga terbukti. Ya, sedangkan penelitian-penelitian kontemporer, penelitian-penelitian yang lebih baru, yang update, ini mendukung temuan bahwa sebagian besar ciri kepribadian kita itu didasarkan pada pengaruh gabungan antara genetika dan lingkungan individu, ya. Jadi kombinasi faktor internal dan eksternal, gitu ya. Kita lanjut ke asumsi berikutnya, uniqueness versus universality. Ya, jadi asumsi berikutnya yang ketiga adalah uniqueness versus universality. Ya, keunikan atau sifat yang umum, ya, keumuman, universalitas. Jadi terdapat perbedaan pandangan atau asumsi dalam melihat kepribadian. Yang pertama adalah argumen yang mendukung pernyataan bahwa kita semua merupakan individu yang unik. Ya, ini adalah pandangan uniqueness. Argumen kedua beranggapan bahwa kita semua merupakan individu yang pada dasarnya punya kemiripan dan serupa, ya, dalam sifat-sifat umum secara nature. Ini yang mendukung pandangan universalitas atau universality. Ya. Beberapa tokoh yang mendukung pandangan uniqueness misalnya adalah Alport, Maslow, kemudian Rogers, ya. Beliau-beliau ini mendukung pandangan bahwa manusia, setiap individu itu unik dalam menentukan bagaimana respon mereka terhadap situasi eksternal, ya. Jadi kepribadian satu dengan yang lain itu bersifat unik. Sebaliknya, kubu yang mendukung pandangan universalitas beranggapan bahwa pada dasarnya manusia ini serupa, ya. Beliau adalah tokoh-tokoh dari aliran behaviorisme dan juga kognitif, ya. Beliau-beliau tersebut menekankan pentingnya prinsip universal, ya, adanya prinsip umum, misalnya seperti reinforcement, penguatan, dan juga self-efficacy yang secara umum ini dimiliki oleh setiap manusia, dan cara memunculkan, cara melatihnya itu sama, ya, serupa caranya. Kemudian yang keempat, ya, asumsi keempat adalah active versus reactive. Ya, aktif versus reaktif. Jadi pertanyaannya mengenai seputar apa kita sebenarnya bisa bertindak aktif, ya. Kita punya inisiatif sendiri untuk menentukan tindakan maupun berlaku dan juga sikap kita. Nah, ini pandangan atau asumsi aktif, ya. Atau apakah kita manusia itu lebih ke arah reaktif, yaitu lebih ke arah bereaksi saja terhadap rangsangan dari luar, ya. Tapi kita tidak punya inisiatif. Kita hanya merespon dan kemudian bereaksi terhadap stimulus eksternal, gitu ya. Nah, dalam asumsi-asumsi ini, ahli-ahli behavioristik biasanya memandang manusia secara pasif, ya, dibentuk oleh lingkungan. Lingkungan eksternal yang menentukan individu, ya. Sedangkan ahli-ahli humanistik dan kognitif ini percaya bahwa manusia kita itu lebih aktif membentuk dunia, ya, termasuk menentukan pilihan-pilihan atas tindakan yang akan kita ambil. Oke, kita lanjutkan. Ya. Kemudian asumsi kelima, ya, yang terakhir adalah tentang perdebatan pandangan seputar pertanyaan, bisakah kepribadian seseorang itu berubah, ya. Jadi pandangan optimisme ini berasumsi bahwa seseorang
itu bisa mengubah kepribadian mereka, ya. Kita bisa membentuk ke arah mana kepribadian yang kita inginkan. Itu pandangan optimisme. Sedangkan pandangan pesimisme berasumsi bahwa manusia itu tidak punya kuasa, kita tidak punya kendali untuk mengubah kepribadian. Dan kepribadian kita selamanya ya akan seperti itu. Ya. Meskipun kita bisa berubah secara umum, ya, secara garis besar, ya kepribadian kita ya akan gitu-gitu aja. Ya, meskipun bisa berproses ya, tetapi tidak signifikan. Tuh. Nah, contohnya teori-teori yang menekankan pembelajaran ya, proses learning misalnya ya, behaviorisme ya. Seringkali meskipun tidak selalu behaviorisme lebih optimis dibandingkan teori yang tidak menekankan pada proses belajar, proses pembiasaan, ya conditioning. Jika teori behaviorisme ini percaya kita bisa mengubah perilaku seseorang, bahkan kepribadiannya, dengan cara melalui serangkaian proses conditioning, ya, dan dengan menggunakan prinsip-prinsip belajar. Tentu teman-teman sudah belajar ya hal ini di mata kuliah lain yang sudah diambil, SAPSI misalnya ya. Semester ini biasanya semester genap ya, biasanya juga ada psikologi belajar. Nah, teman-teman akan mendapatkan gambaran dan contoh juga ya yang lebih jelas tentang prinsip modifikasi perilaku, perubahan perilaku dengan teknik behaviorisme. Ya, jadi ahli-ahli behaviorisme ini lebih optimis ya memandang kepribadian manusia sebagai hal yang bisa dirubah melalui serangkaian teknik-teknik pembelajaran dan pembiasaan conditioning. Baik, ketika kita membahas tentang kepribadian ya, kita sudah tahu asumsinya ada 5 asumsi ya. Kemudian kita akan belajar ya bahwa suatu teori ini bisa kita gunakan untuk mengkaji, untuk melihat bagaimana struktur kepribadian ya, dinamika hingga perkembangan kepribadian manusia. Nantinya teman-teman akan belajar tentang teori-teori kepribadian mulai dari tipologi, kemudian trait, psikoanalisanya Freud hingga Frankl, ya, humanistiknya Frankl. Nah, teman-teman, yang perlu kita ketahui yang pertama adalah tentang struktur kepribadian itu sendiri, ya. Struktur kepribadian manusia merupakan aspek-aspek yang menyusun kepribadian kita. Ya, kita perlu memberikan perhatian pada setiap bagian-bagian ya dalam kepribadian untuk mempelajari kepribadian seseorang secara seutuhnya. Ya, jadi kita harus tahu ya bagaimana kondisi aspek-aspek yang menyusun kepribadian seseorang untuk kita bisa memahami ya kepribadian mereka gitu ya. Nah, misalnya ya, contohnya kalau berdasarkan pendekatan psikoanalisa Freud ya, struktur kepribadian manusia itu terdiri dari id, ego, dan superego. Nah, bagian-bagian yang menyusun struktur kepribadian kita itu, id, ego, dan superego akan saling berinteraksi ya, berdinamika dan mengalami perkembangan seiring dengan kehidupan kita ya, seiring dengan pengalaman, peristiwa hidup yang kita alami. Ya, ada orang yang misalnya egonya lebih dominan. Ya, ada yang lain egonya dapat berperan dengan cukup baik menjembatani antara kebutuhan id dan superego. Yang lain mungkin ada yang superegonya lebih dominan. Nah, kita harus bisa mengenali ya, mengidentifikasi bagaimana struktur kepribadian seseorang agar kita bisa memahami kepribadian orang tersebut. Nah, oleh karena cara
atau proses ya, bagian-bagian dalam kepribadian kita itu saling berinteraksi dan cenderung stabil, maka akan terbentuk kepribadian yang secara jangka panjang pun relatif stabil, gitu ya. Kemudian yang berikutnya kita akan bicara tentang dinamika ya, dinamika kepribadian. Ketika kita bicara tentang dinamika kepribadian, maka fokus perhatian kita ada pada bagaimana suatu bagian kepribadian dengan yang lainnya itu saling mempengaruhi. Bagaimana proses interaksinya ya. Kalau tadi kita sudah tahu struktur personality ya, struktur kepribadian. Aspek apa saja yang menyusun kepribadian. Nah, di dinamika kepribadian kita akan berusaha untuk memahami bagaimana bagian-bagian dari kepribadian, aspek-aspek kepribadian kita itu saling berinteraksi. Ya, interaksinya seperti apa? Ya. Jadi dinamika kepribadian ini akan berhubungan dengan interaksi antar bagian dalam struktur kepribadian. Ya, bagaimana interaksi dan hubungan antar bagian kepribadian. Ya, misalnya bagaimana interaksi id ego dan super ego jika kita berada dalam situasi yang penuh tekanan, ya. Lalu jika menghadapi situasi yang biasa saja, ya, itu bagaimana interaksinya, bagaimana hubungannya. Nah, dinamika kepribadian ini akan menentukan bagaimana kepribadian kita juga, ya. Jadi bagaimana manusia menyesuaikan diri terhadap situasi hidupnya. Bagaimana kondisi struktur kepribadian kita, ya, itu akan bisa berdinamika, berinteraksi, ya, berhubungan. Ini ternyata dipengaruhi oleh kebudayaan dan proses kognitif kita sendiri, ya. Kemudian proses interaksi antar bagian kepribadian yang menentukan dinamika kepribadian ini juga akan memberi andil ya dalam perbedaan kepribadian antar individu. Ya, seperti kita tahu, jika memang struktur kepribadian menurut Freud itu disusun, dibentuk oleh id ego super ego, ya, maka setiap manusia punya struktur kepribadian yang sama, ya. Yang membedakan kepribadian kita adalah bagaimana bagian-bagian tersebut saling berdinamika dan berkembang, ya. Jadi struktur kepribadian individu bisa sama berdasarkan teori yang kita gunakan, namun ada aspek yang menentukan perbedaan individual, yaitu ada pada dinamika dan perkembangan, ya, yang menentukan perbedaan kepribadian kita. Ya, jadi kalau kita bicara tentang dinamika kepribadian, maka pertanyaan-pertanyaan atau isu-isu yang berhubungan itu adalah adaptasi, ya, misalnya. Dinamika kepribadian itu berhubungan dengan proses adaptasi kita, proses kognitif, ya. Lalu ada pengaruh kebudayaan, ada pengaruh masyarakat di mana kita tinggal. Jadi ke semua faktor tersebut ini yang memberi pengaruh dalam proses dinamika kepribadian kita. Gitu ya. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah perkembangan kepribadian. Nah, setelah dinamika kepribadian, maka selanjutnya yang mempengaruhi kepribadian manusia sepanjang rentang hidupnya adalah perkembangan kepribadian. Nah, perkembangan sendiri, ya, teman-teman bisa simak di sini ya. Perkembangan ini adalah berbagai perubahan, ya, baik dalam hal struktur dan dinamika maupun yang terjadi pada tahap perkembangan, ya, mulai dari masa bayi hingga dewasa, ya. Jadi perkembangan kepribadian juga mencerminkan menjawab ya pertanyaan-pertanyaan seputar pengaruh faktor biologis dan pengalaman di masa kanak, masa remaja,
dan rentang perkembangan berikutnya ya. Di peristiwa apa aja yang terjadi dalam rentang usia kita, ini akan mempengaruhi terbentuknya kepribadian kita. Karena kepribadian manusia itu akan selalu berdinamika ya dan berkembang sepanjang rentang dia hidup. Tuh. Nah, teman-teman, ketiga aspek tentang kepribadian ya, yaitu yang harus teman-teman ingat ya, ketika kita belajar tentang teori kepribadian tertentu, maka teman-teman harus tahu bagaimana teori tersebut memandang struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan yang terakhir adalah perkembangan kepribadian. Ya, jadi tiga aspek ini, struktur, dinamika, dan perkembangan kepribadian, merupakan faktor penting ya dalam agar kita bisa memahami kepribadian individu. Ya, kita perlu mengajukan dan menjawab pertanyaan seputar tadi ya, struktur, dinamika, dan perkembangan untuk lebih memahami kepribadian seseorang. Ya, ketiga hal ini sifatnya sangat mendasar, teman-teman. Jadi ketika kalian mempelajari kepribadian, maka tentu kalian harus tahu bagaimana pandangan teori ya tentang struktur, dinamika, dan juga perkembangan kepribadian ya. Nanti kalian akan lihat bahwa di setiap teori itu akan dibahas ya. Setiap teori akan punya pembahasan tentang struktur, dinamika, dan juga perkembangan ya. Masing-masing teori memiliki pandangan yang berbeda tentang struktur, dinamika, dan perkembangan kepribadian gitu ya. Bentar ya, saya jeda dulu. Oke, maaf saya lanjutkan. Nah, lebih lanjut, semuanya ini saling berkaitan ya. Ketiga aspek ini. Teori nanti akan membantu kita tahu deskripsi kepribadian ya. Jadi masing-masing teori akan berdampak pada dinamika dan perkembangan kepribadian dan sebaliknya juga ya. Pertanyaan-pertanyaan atau isu-isu seputar perkembangan kepribadian biasanya ya menjawab pertanyaan tentang pengaruh biologis dan juga perkembangan selama rentang kehidupan manusia itu sendiri gitu ya. Kalau pada masa kanak, kepribadian ini kebanyakan ditentukan dan dibentuk oleh lingkungan ya. Jadi gimana anak mempelajari hal-hal yang mempengaruhi kepribadiannya ya, apa pengalaman masa kanak bisa mempengaruhi kepribadian mereka di kemudian hari. Apa yang seharusnya diberikan orang tua pada anak-anak untuk membentuk kepribadian yang adaptif dan sebagainya. Tetapi kalau di masa dewasa ya, kalau kita sudah dewasa, biasanya isu-isunya berhubungan dengan lebih aktifnya kita ya untuk membentuk kepribadian. Ya, apa kita bisa berubah saat dewasa ya, atau kepribadian kita telah ditentukan jauh di awal kita hidup di dunia ya. Lalu pengalaman apa yang kita alami pada saat dewasa yang bisa mempengaruhi kepribadian gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian penting juga bagi kita untuk melihat dan mengkaji kepribadian dalam perspektif perkembangan. Ini penting ya, teman-teman. Nanti teman-teman juga akan lihat ya bahwa di setiap teori itu akan dijelaskan bagaimana kepribadian ini berkembang ketika masih kanak, kemudian remaja dan dewasa. Ya, ini punya ciri khas tertentu ya. Ciri khas masing-masing. Nah, teman-teman, seiring dengan perubahan fisik yang kita alami ya, maka juga akan menyertai perubahan psikologis ya. Di antaranya perkembangan kognitif ya,
kita atau teman-teman bisa baca lebih lanjut teorinya Piaget, kemudian perkembangan moral dari Kohlberg, dan perubahan kepribadian itu sendiri, ya. Jadi sebagaimana yang kita tahu, setiap individu ini punya pola perkembangan yang berbeda, sehingga akan menghasilkan kepribadian yang berbeda dan unik juga, ya. Jadi, tidak ada satu pun ya individu yang dia, memiliki kepribadian yang sama dengan orang lain, gitu ya. Bisa lanjutkan. Nah, baik teman-teman, secara keseluruhan dari apa yang telah kita bahas ya, mulai dari asumsi, kemudian aspek yang penting dalam mengkaji kepribadian yaitu struktur, dinamika dan juga perkembangan ya. Kita dapat menggambarkan bahwa kepribadian ini dilihat sebagai suatu sistem ya. Sistem yang terdiri dari faktor fisik maupun psikologis ya. Di psikologis ini termasuk kapasitas intelektual ya, kognisi kita, kemudian motivasi, emosi, keterampilan hubungan interpersonal dan juga sikap ya. Tuh. Jadi kepribadian itu mencerminkan faktor fisik dan juga psikologis, faktor yang nampak yang bisa dilihat dan juga faktor internal, faktor yang ada di dalam ya, faktor yang berproses di dalam diri kita ya. Tuh. Sistem fisik dan psikologis ini ya itu akan saling mempengaruhi terciptanya kepribadian, sehingga kepribadian ini disebut sebagai suatu sistem yang saling terkait ya. Namanya sistem, dia tidak akan bisa bekerja sendiri-sendiri secara terpisah, tetapi dia saling terkait satu sama lain ya. Dengan demikian kepribadian perlu kita lihat ya sebagai keseluruhan, baik dari faktor fisik maupun psikologis ya. Jadi sistem fisik dan psikologis ini saling mempengaruhi, baik dalam lingkungan fisik ya, lingkungan tempat di mana kita berada maupun lingkungan sosial ya. Kalau sosial berarti ketika kita berhubungan dengan orang tua, keluarga, tetangga ya, di sekolah, tempat kerja atau komunitas ketika terjadi interaksi interpersonal ya dengan individu lain. Tuh. Oke, ya. Jadi demikian teman-teman materi pada pertemuan pertama ya. Silakan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan. Saya akhiri ya.